Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan panen tambak lagi. Di sini kita akan panen tambak di malam hari. Seperti apa keseruannya? Ya, saksikan terus ya. Panen tambak di malam hari. Nah, ini ada beberapa rekan kita ya untuk melakukan pemanen tambak. Di sini sudah ada beberapa tarikan. Nah, ini udangnya agak lumayan besar. Nah, sekarang ini ada udang, ini ada gose. Gose itu adalah ganggang yang rumput-rumput yang ada di tambak, atau istilahnya orang itu lumut tapi dalam bentuk masih bentuk tumbuhan gitu. Nah, di sini masih sementara dipilih udangnya. Nah, ini sudah ada beberapa di dalam tangguh ya, di dalam jaring. Ini lumayan besar udangnya. Ini kira-kira ukuran size udangnya ini 20 ekor dalam 1 kilo, atau bisa juga ada 15 ekor dalam 1 kilo. Nah, ini ukurannya. Tapi kalau sudah dipotong kepalanya begini, ini dalam sekilonya sekitar 30 ekor atau 40 ekor dalam sekilo. Inilah tambak tradisional yang ada di Kalimantan. Jadi jenis udang ini adalah udang udang windu yang biasa dibudidayakan di Kalimantan. Nah, ini ada tarikan lagi, kita lihat apa aja yang keluar. Dan biasa yang keluar ini bukan cuma udang, tapi kadang ada ikan dan juga ada kepiting. Nah, ini udangnya lompat-lompat guys. Ini ada belut, ini belut air asin. Jadi dia ini di prank, dia dilemparin sama belut ini guys. Jadi agak lucu ya, di sini ada momen-momen lucunya lah. Nah, ini dia. Nah, ini kita menggunakan senter kepala. Jadi kita tidak menyalakan lampu karena masing-masing atau tiap orang mempunyai senter kepala. Tapi ada juga yang tidak punya. Nah, itu ada urusan dia sendirilah mau bawa senter. Baik, kita lihat dulu. Nah, ini rekan kita, adik kita yang bernama siapa? Saya lupa tadi namanya siapa. Jadi ini langsung dipotong kepalanya. Tujuannya apa? Supaya udangnya tidak cepat rusak atau udangnya tahan lama. Karena di kepalanya itu mengandung kotoran ya, kotoran atau disitulah tempat makanan atau kotoran udang itu di kepalanya. Jadi kalau kepalanya tidak dipotong seperti ini, maka udangnya cepat rusak atau ini langsung dipotong kepalanya. Dan kita kalau sudah dipotong kepalanya gini, kita menggunakan es yang banyak. Nah, kita skip dulu ya. Nah, ini masih ada udangnya, sementara dipilih. Nah, ini ada ikan bandeng. Umur bandengnya ini sekitar 4 bulan. Jadi ikannya ini tidak, istilahnya orang bilang tidak cepat besar gitu. Pertumbuhannya lambat. Cara dipilih udangnya ya, kira-kira Gimana besarnya itu Bal? Coba lihat. langsung sekitar Kurang 3 jari ya. masih banyak, masih Bulan ini udangnya Bal. nah, ini ada ikan-ikan keluar. Nah, ini ada ikan jair 4 bulan. ikan Udangnya 4 bulan. teri, sama ada kucing Besar ya. kadang juga ada yang macam-macam lah, karena ini kan tambak tradisional. Nah, ini adalah proses penarikan trollnya atau jaringnya. Nah, jadi kalau akbar yang paling besar troll. di trollnya udah banyak udang atau kotoran, harus segera ditarik.
karena kalau tidak ditarik nanti kita kewalahan mengangkatnya. Jadi ini tiap 5 menit ditarik lagi ya, 5 menit ditarik supaya tidak kewalahan nantinya. Nah ini udangnya masih segar ya, masih lompat-lompat. Oh ini ada kepiting ini. Baik, dapat besarnya. Ini namanya kepiting bakau. Nah ini kita lihat dia ikat kepiting. Nah, Ini adalah cara ikat kepiting. wih, Pertama diinjak, kepitingnya besar ya. kedua kita masukin Ini tali kalau lewat ikat depan. kepiting begini nih harus lewat hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti tangan kita yang diikat sama kepiting, Lalu kita alias lilit dijepit. ke depan. Dijepit sama kepiting. Ya, Dan ini aja. jepitan Ini kepiting ini sudah akbar sangat ini namanya. sakit ya, karena bisa Sangat merobek mahir dalam mengikat kepiting. daging, bisa merobek kulit, bahkan tembus ke Dan teman-teman daging-dagingnya kalau mau belajar ikat kepiting, sampai bengkak. silakan hubungi Akbar Kalau sudah dijepit di nomor kepiting, biasanya 0812 sembuhnya itu 5509 sekitar 1 bulanan. 3465899. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah digigit kepiting nanti sudah tidak bisa ngapa-ngapain, malah tidur aja sudah di rumah, karena sudah tidak bisa ikat kepiting atau tidak bisa pegang udang lagi, Ini nama kepitingnya ini Halimah. karena kesakitan. Nah ini lihat. Jadi Sangat mahir ini ikat kepiting, tapi sudah lama sekali mahir nih. dalam mengikat kepiting. Jangan ditiru ya yang belum tahu ikat kepiting, Namanya karena Akbar. nanti malah tangannya Pacarnya yang Akbar. diikat sama kepiting. Silakan lihat keahlian Oke, Akbar. kita Dalam lanjut mengikat lagi panen. Nah ini adalah udangnya. Kita lihat kalau dibandingkan dengan ukuran jari-jari saya, kiranya 2 kali lipatnya ya, dari jari jempol tangan saya sendiri. Ini sudah ada beberapa, sudah lumayan ya, ini udangnya sekitar jarinya. Udangnya sudah lumayan lah ya, masih dalam proses pemilihan. Ini harus dipilih secara Gantung hati-hati cepatnya. ya, dan jangan sampai Gantung. infeksi malah tusuk sama udang atau tusuk sama jenis-jenis ikan dari laut, Udangnya ngamuk. kamilang atau Orang kalau sudah biasa orang mulai sebut, mabuk ya begitu dia. ikan Lompat. sejenis lele. Ini harus hati-hati ya. Nah, jadi inilah dia proses penarikan rolnya. Di sini sangat berat ya. Jadi harus bantu dengan 2 atau 3 orang. Udangnya masih pada keluar ya. Inilah proses pembuatan tambak tradisional. Ya, lindung kau Yal. Lindung. Ini lompat-lompat. Nah, sudah. Jadi di sini saya, karena kita banyak personil, jadi saya di sini cuman pegang kamera, tidak ikut dalam pemilihan udang. Lanjut guys ya. Nah, ini ada ikan-ikan kecil. Ini ada ikan-ikan mujahir yang juga hidup di air asin. Nah, jadi udangnya ini di air asin dan mujahirnya pun juga di air asin. Jadi ternyata ikan mujair itu tidak hidup cuma di air tawar aja ya. Jadi di air asin pun juga bisa bertahan hidup. Bahkan perkembangan mujair di air asin sangat pesat ya. Nah, ini masih ditarik ya trollnya, jaringnya. Ini sudah lumayan keras ini ditarik karena air yang keluar dari pintu tambak semakin deras. Jadi airnya ini semakin lama semakin deras karena air yang di sungai itu semakin surut. Air lautnya semakin surut, jadi air tambak semakin tinggi dan air sungai semakin rendah. Otomatis arusnya
akan semakin kencang. Nah ini masih ditarik. Nah, jadi seperti inilah ya cara pemanenan tambak tradisional yang ada di Kalimantan Utara. Ya cukup sekian dulu video dari saya buat teman-teman subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.